Tuhan menetapkan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul, untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ia menetapkan 12 orang, Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya pernah mengalami sulitnya merekrut staf di departemen saya, yaitu IT. Padahal kantor kami hanya berjarak 1 kilometer dari kampus IT ternama di Jakarta. Pernah kami membutuhkan waktu 9 bulan untuk mendapatkan 1 karyawan. Memang kami mencari calon karyawan dengan kriteria di atas rata-rata, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan orang yang tepat. Hal itu karena perusahaan kami bergerak di bidang MLM yang membutuhkan penguasaan logika pemrograman yang tinggi. Dalam tahap pertama proses perekrutan, calon karyawan diberi soal-soal tertulis. Jika lolos, maka akan dilanjutkan dengan soal praktek pemrograman. Jika dianggap mampu, baru kemudian masuk tahap wawancara. Dan jika dianggap cocok, maka calon tersebut ditetapkan untuk diangkat sebagai karyawan. Dalam bacaan Injil hari ini, diceritakan bahwa Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil. Tidak diceritakan adanya kriteria dan tes khusus bagi mereka. Sebagian besar mereka adalah orang kecil di mata dunia, hanya nelayan. Ada juga yang datang dari kalangan pendosa, yaitu pemungut cukai. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus tidak memandang latar belakang status sosial mereka sebelumnya. Namun, Yesus sudah tahu kualitas orang-orang ini. Yesus sebagai anak Allah sudah mengenal orang-orang ini sebelum bertemu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang siap dibentuk. Mereka akan mendapatkan tugas besar untuk melanjutkan pemberitaan Injil ketika ia sudah tidak di dunia ini. Mereka akan memberitakan Injil ke Eropa, Asia, dan Afrika sebelum diteruskan ke seluruh dunia oleh pengikut-pengikutnya. Sebagian besar mereka akhirnya wafat sebagai martir. Sejak awal, Yesus sudah menetapkan orang-orang yang tepat. Kita pun adalah orang-orang yang telah ditetapkan dari semula
untuk diangkat menjadi anaknya oleh Yesus Kristus. Lihat Efesus bab 1 ayat 5. Tuhan sudah mengenal kita sejak sebelum kita dilahirkan. Tuhan mencintai kita dan menyelamatkan kita dari kegelapan dunia. Mari kita bersyukur atas anugerah ini dan merespon kasih-Nya dengan menjalankan firman-Nya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah menetapkan kami dari semula untuk diangkat menjadi anak-Mu. Bimbinglah kami supaya hidup kami bisa menyenangkan-Mu selalu. Amin.